Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Organisasi ingin mempresentasikan materi yang berjudul Partisipasi Organisasi. Saya Tia Azriani ingin menjelaskan poin pertama, yaitu latar belakang dari partisipasi organisasi. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, emosi, ataupun perasaan seseorang di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Partisipasi dalam organisasi menekankan pada pembagian wewenang dengan maksud meningkatkan efektivitas tugas yang diberikan secara terstruktur dan lebih jelas. Nah, berbicara tentang partisipasi, tentu selalu berkaitan dengan individu, kelompok, organisasi dalam suatu sistem yang saling berhubungan. Gunanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Partisipasi juga bisa diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk tidak bertindak sesuai dengan kemampuan suatu masyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial, sehingga diharapkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Mengapa sih harus ada partisipasi dalam organisasi? Karena partisipasi merupakan faktor yang paling dominan untuk menentukan hidup dan matinya suatu organisasi. Atau bisa kita simpulkan bahwa eksistensi suatu organisasi tidak dapat terlepas dari partisipasi. Ini membawa pengaruh yang sangat signifikan pada suatu organisasi tertentu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Budiman. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian partisipasi. Pengertian partisipasi yaitu partisipasi juga dapat berarti bahwa pengambil keputusan menyarankan kelompok atau komunitas yang berpartisipasi dalam bentuk penyampaian saran atau pendapat. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenali masalahnya. Mereka memeriksa pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Dalam proses ini, perlu dilakukan perencanaan dari bawah ke atas dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Sekian dari saya pengertian partisipasi secara umum. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi menurut para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Lestari. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian organisasi menurut beberapa ahli. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian organisasi menurut Lewis Allen. Beliau mengatakan bahwa organisasi merupakan sebuah pengelompokan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan, serta mampu untuk mendelegasikan sebuah tanggung jawab serta wewenang, kemudian mampu membangun sebuah hubungan yang tujuannya untuk memungkinkan beberapa orang ini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian selain Lewis Allen, ada Chester. Menurut beliau, organisasi merupakan sebuah proses sistem kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 orang yang sedang berada di dalam hubungan sistematis tertentu untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang memang sudah pasti. Kemudian saya akan membacakan pengertian organisasi menurut Max Weber. Menurut beliau, organisasi merupakan sebuah kerangka hubungan sosial yang memiliki sifat terstruktur, yang dimana di dalamnya tercantum apa yang menjadi wewenang, pembagian tugas, kemudian tanggung jawab, dan bisa menjalankan suatu fungsi tertentu. Dari pengertian organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga bisa saya tarik kesimpulan atau benang merah bahwa pengertian organisasi merupakan sebuah proses penggabungan pekerjaan yang mengharuskan setiap individu menggunakan keterampilan-keterampilannya atau skill-skillnya untuk melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan dan bisa menghasilkan sebuah hasil kerja yang pertama efisien, positif, memuaskan, dan juga tentunya terkoordinasi.
Sekian presentasi yang bisa saya berikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya partisipasi di organisasi. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi merupakan faktor yang lebih dominan dalam organisasi, karena dari partisipasi kita akan melihat hidup atau matinya suatu organisasi. Kinerja pada organisasi dapat diketahui dengan adanya partisipasi. Begitu juga produktivitas organisasi dapat diketahui dengan adanya partisipasi. Tujuan organisasi dapat tercapai karena adanya partisipasi, dan masih banyak lagi pengaruh partisipasi terhadap organisasi. Yang jelas, eksistensi suatu organisasi tidak dapat terlepas dari partisipasi. Dalam berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi, setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Di sini ada bentuk partisipasi yang nyata, yaitu pertama, partisipasi uang. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Yang kedua, partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbangkan harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Yang ketiga, ada partisipasi tenaga, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Dan yang terakhir, partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dan dapat kami simpulkan bahwa tujuan partisipasi dalam organisasi adalah agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan adanya keterlibatan individu, baik dengan pemikiran, tenaga, materi, atau yang lainnya. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Budianti. Di sini akan melanjutkan materi mengenai hubungan antara partisipasi dalam organisasi. Yang sudah diketahui dalam PowerPoint bahwa hubungan partisipasi organisasi itu mempunyai hubungan yang sangat penting dan mempengaruhi kinerja organisasi dengan praktik manajemen di suatu organisasi, dan memiliki peran fungsi sumber daya manusia yang sangat esensial. Kinerja merupakan prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang anggotanya pada organisasi tersebut, yang pada dasarnya adalah sesuatu yang dilakukan atau dilakukan anggotanya sehingga mereka mempengaruhi seberapa banyak memberi kontribusi kepada organisasi tersebut. Begitu juga dengan perilaku organisasi yang memberi dampak perorangan, kelompok, atau struktur dalam organisasi untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Menimbulkan rasa sukses yang akan menaikkan harga diri anggotanya, di mana kondisi ini pada dasarnya akan berpengaruh terhadap peningkatan keterlibatan di partisipasi organisasi. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku individu itu juga mempengaruhi partisipasi dalam berorganisasi. Tugas dan fungsi pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan itu mampu memahami setiap tindakan anggotanya, sehingga akan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi dalam suatu organisasi. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai syarat-syarat partisipasi dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya juga Khairunisa akan membacakan apa saja syarat partisipasi dalam organisasi. Agar suatu partisipasi dalam organisasi itu dapat berjalan dengan baik atau efektif, maka harus dibutuhkan syarat yang harus dilakukan, dan terdapat 6 syarat, yaitu pertama, waktu. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan adanya waktu.
Waktu yang dimaksud di sini adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung beberapa informasi mengenai apa, bagaimana, serta mengapa diperlukan adanya peran serta. Yang kedua, subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di mana individu yang bersangkutan itu tergabung atau memiliki sesuatu yang menjadi perhatiannya. 3. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Dalam arti kata ini, yang bersangkutan harus memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dan komunikator. Dan kalaupun belum ada, maka unsur itu ditubuhkan oleh komunikator. 4. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga terciptanya pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil. Yang kelima, para pihak yang bersangkutan itu bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, keenam, suatu kegiatan yang dilakukan tidak adanya pemaksaan. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan, hendaknya itu didasarkan pada kebebasan dalam kelompok. Artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini juga didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi itu adalah bersifat persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reva Ramansyah. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu komunikasi yang insentif antara sesama warga masyarakat. Kedua, iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan yang ketiga, kesempatan untuk berpartisipasi. Yang keempat, kebebasan untuk berkreasi. Terus yang B-nya, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi di masyarakat, yaitu yang pertama, usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Yang kedua, jenis kelamin. Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur, yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga. Nah, kan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. Terus yang ketiga, pendidikan. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan itu sangat penting bagi kita. Karena tidak hanya memberi kita pengetahuan, akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dan hal-hal benar. Yang keempat, pekerjaan dan penghasilan. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kelima, lamanya tinggal seseorang dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Yang keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas dan yang berkaitan dengan tugas dalam kelompok. Bahwa kehadiran pemimpin sangatlah penting dalam mempengaruhi dan menghimbau masyarakat atau warga agar berperan serta secara aktif dalam berpartisipasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Utami. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi menurut Bersanta yaitu 1.
jenis organisasi dari aspek pimpinan. Organisasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu organisasi tunggal dan organisasi jamak. 2. Jenis organisasi dari aspek keresmian organisasi. Organisasi ini terdiri dari dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. 3. Jenis organisasi dari aspek tujuan organisasi. Dilihat dari tujuan utama organisasi, contoh dari organisasi ini misalnya organisasi niaga yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keempat, jenis organisasi dari aspek kewilayahan organisasi. Dilihat dari jangkauan luas aktivitas kewilayahan organisasi, umumnya organisasi jenis ini dikelompokkan ke dalam satuan kewilayahan seperti organisasi daerah, organisasi regional, organisasi nasional, dan organisasi internasional. Terakhir yaitu jenis organisasi dari aspek kebutuhan sosial organisasi. Dilihat dari kebutuhan kemasyarakatan, organisasi atau perhimpunan jenis ini dibentuk atas kesadaran dan secara sukarela oleh anggota masyarakat. Dalam buku The Evolution of Management Thoughts, karya Daniel O'Brien and Arthur G. Badayan, Henry Fayol menjelaskan fungsi utama organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis. Terakhir yaitu pengendalian, merupakan kegiatan menilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang sudah dibuat organisasi dan melakukan perbaikan apabila dibutuhkan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis partisipasi. Jenis-jenis partisipasi dalam organisasi dibagi dalam dua kelompok, kelompok nyata dan kelompok tidak nyata. Kelompok nyata terdapat partisipasi uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi tidak nyatanya terdapat partisipasi buah pikiran, partisipasi sosialisasi, partisipasi pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu bentuk partisipasi nyata. Partisipasi nyata meliputi partisipasi uang. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Kemudian, partisipasi harta benda. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat kerja atau perkakas. Kemudian, partisipasi tenaga. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Kemudian, partisipasi keterampilan. Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dan saya akan menjelaskan bentuk partisipasi tidak nyata. Partisipasi tidak nyata meliputi partisipasi buah pikiran. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat, atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program, dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Kemudian, partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Kemudian, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi atau forum
dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir, partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Sekian penjelasan jenis-jenis partisipasi dalam organisasi dari saya. Berikut akan dijelaskan contoh-contoh partisipasi organisasi oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia akan membacakan tentang materi selanjutnya, itu contoh dari organisasi. Contoh dari partisipasi organisasi ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, sosial dan hukum. Untuk sosial sendiri, contohnya adalah panti asuhan ya. Panti asuhan dapat menjadi tempat bagi partisipasi organisasi untuk menyalurkan kegiatan organisasi tersebut, seperti adanya penggalangan dana untuk membantu finansial dari panti tersebut. Lalu ada juga mengumpulkan berbagai buku untuk menunjang pendidikan anak-anak yang ada di panti. Lalu lembaga swadaya masyarakat. Di dalam lembaga swadaya ini, contoh lain dari organisasi itu ada Komnas HAM. Komnas HAM ini ditujukan untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan berbagai hak asasi yang udah ada ya. Lalu pembinaan kesejahteraan kekeluargaan. Lembaga ini ditujukan untuk tempat membina kekeluargaan. Pada pembinaan ini setiap keluarga akan dibimbing, dibina, dan diajarkan bagaimana mendalami nilai luhur Pancasila dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan kekeluargaan. Lalu ada Karang Taruna. Karang Taruna dibangun untuk dijadikan sebagai pendidikan generasi muda, mendidik dan mengembangkan bakat, minat para remaja saat ini. Contoh lain dari adanya Karang Taruna ini adalah mengelola keuangan dan perekonomian, juga mengisi sisi positif anak muda generasi saat ini. Lalu ada partisipasi organisasi dalam hukum. Partisipasi organisasi dalam hukum ini contohnya bisa turun ya. Berbagai organisasi untuk memperjuangkan keadilan dan penolakan terhadap kebijakan Omnibus Law dan RKUHP. Lalu adanya partisipasi organisasi dalam kegiatan pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini. Dan yang terakhir ada terbentuknya dan bergabungnya organisasi dalam demo 212 atas kasus penistaan agama yang sudah dilakukan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Pandundra Yoga. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelebihan dari adanya partisipasi dalam organisasi. Nah, yang pertama itu adanya partisipasi dalam organisasi, yaitu keputusan yang diambil suatu organisasi tersebut kemungkinan keputusan yang terbaik karena banyaknya sumbangan-sumbangan positif yang diberikan oleh para partisipan organisasi. Contohnya itu misalkan keputusan Presiden Jokowi dalam memberikan kebijakan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali merupakan keputusan yang paling tepat untuk mengatasi lonjakan virus corona yang akhir-akhir ini meningkat pesat dikarenakan adanya varian baru, misalkan varian baru Delta yang saat ini sedang merajalela di kota Jakarta dan sebagainya. Nah, keputusan tersebut tuh diambil berdasarkan pertimbangan kepala daerah, menteri-menteri, dan ahli kesehatan. Lalu yang kedua yaitu kelebihan dari partisipasi organisasi, membuat anggota partisipan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Di sini saya akan mencontohkan juga berhubungan dengan PPKM darurat, PPKM mikro darurat, yaitu para menteri-menteri di kabinet Jokowi tentunya berpikir bagaimana keputusan yang tepat untuk mengatasi varian baru ini tanpa mematikan roda perekonomian. Nah, begitu juga dengan si ahli kesehatan ini, Bu. Jadi bagaimana keputusan yang tepat untuk mengatasi varian baru ini tanpa mengorbankan tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garis depan. Karena jika kebijakan lockdown diterapkan,
tenaga kesehatan mungkin akan bisa bersantai dikit dalam menangani pasien. Resiko terbesarnya tapi roda perekonomian akan hancur. Jadi di sini para menteri Jokowi dan ahli kesehatan saling berpikir kritis bagaimana caranya mengatasi pandemi ini tanpa mengorbankan roda perekonomian dan juga tenaga kesehatan gitu. Jadi di sini kebijakan PPKM darurat merupakan kebijakan yang paling pas untuk sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu lebih mengutamakan komunikasi dua arah antara bawahan dan juga atasan, sehingga masing-masing orang mempunyai kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya. Contohnya di sini yaitu para menteri-menteri menyampaikan pendapatnya ke presiden Presiden Jokowi untuk melakukan PPKM darurat saja untuk mengatasi kebijakan COVID-19. Begitu juga dengan ahli kesehatan yang menyampaikan pendapatnya ke Presiden Jokowi untuk melakukan lockdown total agar kapasitas di rumah sakit tidak terus meningkat dan agar tenaga medis tidak begitu kerja keras dalam menangani pasien COVID-19. Lalu yang D, anggota partisipan diharapkan untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan yang nantinya akan terjadi. Contohnya gini Bu, jadi misalkan PPKM darurat. Jika PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali ini masih gagal untuk menurunkan kasus corona di Indonesia, maka ahli-ahli kesehatan, menteri-menteri, dan juga kepala daerah diharapkan untuk bisa membuat rencana selanjutnya untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adanya partisipasi organisasi akan melatih anggota-anggota di dalamnya untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Contohnya keputusan final yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan PPKM mikro darurat ini Bu di Pulau Jawa dan Bali merupakan keputusan bersama, yaitu para menteri dan ahli-ahli kesehatan dan kepala daerah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kekurangan dari partisipasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Farida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya. Untuk presentasi saya ini, saya akan mempresentasikan tentang kekurangan adanya partisipasi dalam organisasi. Untuk yang pertama ada dalam masalah kepemimpinan. Masalah ini berfokus pada kemampuan pemimpin dalam melibatkan diri dan menumbuhkan rasa partisipasi anggota dalam organisasi. Namun, tak jarang juga banyak pemimpin yang dinilai kurang dalam memiliki kemampuan melibatkan diri dalam berpartisipasi dalam organisasi. Yang kedua, adanya masalah komitmen. Masalah ini terjadi karena kurang keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka ketidakhadiran, keterlambatan, dan kurangnya tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Seperti contohnya, organisasi dalam suatu perusahaan mengadakan suatu rapat bulanan untuk mengkaji suatu kegiatan. Namun, tak sedikit pula banyak para anggota yang datang terlambat, seperti yang harus dijadwalkan jam 9 pagi, tapi banyak para anggota datang pukul 9.30 pagi. Lalu yang ketiga, adanya pengambilan keputusan yang berjalan lambat. Hal ini terjadi karena banyaknya anggota, sehingga pengambilan keputusan berjalan lambat dan perlu waktu untuk ditinjau kembali. Contohnya, di anggota kelompok 1 mengusulkan rencana A untuk menambah keproduktifan para anggota. Lalu anggota kelompok 2 mengusulkan rencana B untuk menambah keproduktifan anggota. Lalu anggota kelompok 3 mengusulkan rencana C untuk menambah keproduktifan para anggota. Lalu hal tersebut perlu ditinjau oleh para atasan dan dilihat mana yang lebih cocok dan lebih efisien. Setelah itu baru bisa memutuskan rencana mana yang akan digunakan. Lalu yang keempat, ada ketidakcocokan anggota. Ketidakcocokan ini bisa menyebabkan terjadinya konflik antar anggota dalam sebuah organisasi, mulai dari anggota biasa dengan anggota biasa, atasan dengan anggota, sampai dengan atasan dengan atasan. Lalu yang kelima, adanya konflik. Seperti yang sudah saya bahas tadi, konflik biasanya sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Hal ini umum terjadi dalam sebuah organisasi. Contohnya, seorang berpendapat A, namun seseorang lainnya menyangkal dan berpendapat B. Hal tersebut bisa memicu adanya konflik
lantaran adanya perbedaan pendapat. Lalu yang keenam, adanya keterbatasan dan ketergantungan pada dana keuangan. Organisasi biasanya memiliki keterbatasan pada keuangan dan memerlukan ketergantungan dana dari luar supaya kegiatan organisasi berjalan terlaksana dan dengan baik. Lalu ada yang ketujuh, yang terakhir, adanya tingkat kemampuan dan potensi individu yang berbeda-beda. Kemampuan dan potensi seseorang memang berbeda-beda, sehingga tidak semua bisa melakukan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu, mereka harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian diri, sehingga tidak memperhambat pekerjaan. Seperti contohnya, seseorang bernama Adi berpotensi dalam akuntansi, namun Adi malah diberikan pekerjaan sebagai marketing. Hal tersebut malah menyebabkan kesulitan Adi dalam bekerja. Seharusnya apabila Adi memiliki fondasi dalam hal akuntansi, Adi bisa diberikan pekerjaan sebagai akuntan, sehingga dapat memperlancar pekerjaan dan tidak menghambat pekerjaan Adi. Baik, cukup segitu materi yang bisa saya jelaskan. Kurangnya harap dimaklumi dan dikoreksi. Kami berharap presentasi ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.